Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Ketemu lagi bersama saya Yeni Susanti di mata kuliah ALE IPD 2021. Kali ini kita akan membahas tentang ini, ya, kernel dari transformasi linier. Ya, nah adik-adik, di bagian 5.1 dan 5.2 kita sudah belajar ini ya, apa itu transformasi linier dan contoh-contohnya. Kali ini kita akan membahas satu terminologi atau satu konsep yang masih terkait dengan transformasi linier, yaitu kernel. Ya, kernel transformasi linier ini ada yang menyebut juga dengan istilah inti. Ya, inti dari transformasi linier. Nah, apa itu inti atau kernel ini ya? Kita lihat definisinya. Di sini ini diberikan transformasi linier T dari ini ya, ruang vektor Rn ke Rm. Nih, kernel transformasi linier T dinotasikan dengan kernel T ini didefinisikan sebagai ini. Himpunan apa ini? Himpunan vektor-vektor yang ada di domain, yaitu di Rn dalam hal ini, yang oleh T ini dibawa ke 0. Vektor 0 yang di Rm ya. Di sini ini sekali lagi nolnya menyatakan vektor 0 di Rm, yaitu apa berarti ya ini ya. Ini ada M baris. Nah, ya. Padahal kita tahu ya tadi di di sifat transformasi linier bahwa transformasi linier itu membawa vektor 0 ke vektor 0 di kodomain. Gitu ya. Artinya berarti apa? Kita sudah jelas bahwa kernel T ini kalau demikian tidak kosong karena setidaknya ada vektor 0 di domain ya. Jadi sekali lagi kernel T ini adalah subsetnya domain dari T ya. Jadi dalam hal ini kernel T subsetnya Rn. Ya. Nah, kemudian di sini nih kita punya contoh ya. Yang pertama ini adalah transformasi linier T1 ya, sama yang di contoh 5 dengan ini ya, contoh 5.2.1 nomor 1 ya. T1 membawa vektor x1, x2, x3 sebarang itu ke ini ya. Jadi komponen pertamanya di sini diambilkan dari ini, komponen keduanya ini adalah 2 kali dari komponen kedua di sini. Gitu ya. Kemudian kernel T1-nya apa? Kernel T1-nya ini berarti menurut definisi kernel ini akan sama dengan vektor yang ada di domainnya, yaitu R3 yang oleh T1 dibawa ke vektor 00 di kanan. Ya, di sini ini di R3, sementara ini di R2. Nah, padahal T1 ini ya, ini menurut definisi kan sama dengan ini ya. Nih. Sehingga karena ini harus sama dengan vektor 00 ini, artinya berarti x1-nya sama dengan 0, x2-nya harus sama dengan 0. Gitu. Ya. Jadi kalau demikian, ini ya kita punya ini. Ya. Oke. Ini mestinya tidak begini ya. Nulisnya saya mestinya x1-nya sama dengan 0, x2-nya sama dengan 0. Ya, sama tapi sih, ya. Oke. Jadi kalau demikian kita punya ini, kernel T1-nya itu adalah vektor himpunan semua vektor dengan bentuk ini. 0, 0, x3, x3-nya anggota R ya. Kemudian contoh yang kedua nih, transformasi linier T3 tadi ya, menurut tadi yang di contoh 5.2.1 T3 itu adalah transformasi linier, definisinya seperti ini ya. Jadi ini dari R2 ke R3. Kita punya apa? Kernel T3 itu sekali lagi menurut definisi berarti ini ya, vektor yang ada di domain yang oleh T3 dibawa ke 000 ya. Tapi ini akan sama dengan apa? Ini sama dengan nih x1, x2 di R2. Kemudian ini definisi transformasinya sama dengan ini ya. Dan ini apa? Ya, berarti x1, x2 semuanya dibawa ke sini gitu ya. X2-nya tadi harus 0 karena 4x2 harus 0, berarti x2-nya 0, akibatnya x1-nya juga 0. Jadi kita punya ini isinya hanya singleton ini. Satu vektor 0 saja ya, anggota kernel T-nya.
Sementara tadi yang di sini ini anggotanya ada tak berhingga banyak sebanyak bilangan yang ada di R. Ya. Nih. Nah, sekarang kita akan lihat gitu ya, bahwa apa? Kernel dari suatu transformasi linear itu juga dia akan membentuk suatu ruang bagian. Di mana tapi gitu ya? Dia adalah ruang bagian atau subruang di domain dari transformasi linearnya. Dalam hal ini adalah Rn. Ya. Tadi sudah saya singgung untuk buktinya ya. Di sini sudah saya singgung bahwa ini untuk menjadi subruang kan tidak boleh kosong, harus ada anggotanya. Tapi tadi kernel T itu setidaknya selalu ada 0 di sana, gitu ya. Jadi kernel T pasti tidak pernah kosong. Kemudian untuk membuktikan subruang atau ruang bagian, ya kita ambil dua vektor di kernel T, kemudian kita juga ambil skalar alfa. Menurut definisi kernel T kita punya apa? Kalau XY berada di kernel T, itu artinya TX sama dengan TY. Dan sama dengan 0. 0 di mana? 0 di Rm. Gitu ya. Kemudian, karena T ini merupakan transformasi linear, kita punya apa? T dikenakan pada X plus Y sama dengan ini, TX plus TY. Tapi karena TX dan TY keduanya 0, maka hasil jumlahnya ini 0. Ya, jadi di sini ini menunjukkan bahwa X plus Y itu anggota kernel T, gitu. Ya, kemudian lebih lanjut, ya kita juga punya ini. T dikenakan alfa X kan sama dengan alfa kali TX, gitu ya. Alfa kali 0 sama dengan 0. Oh, jadi kalau demikian alfa X ini anggota kernel T, gitu. Ya, karena dia oleh T dibawa ke vektor 0. Ya sudah, berarti ya dua syarat sebagai subruang dipenuhi oleh kernel T. Dengan kata lain berarti kernel T merupakan subruang di dalam Rn. Gitu, ya. Nih. Nah, berikutnya ini kita akan lihat gitu ya, sifat terkait dengan itu, apa namanya, kernel dan transformasi linear dikaitkan dengan keinjektifannya. Tadi kita sudah melihat ada transformasi linear T1 yang kernelnya itu anggotanya tak berhingga banyak, kemudian yang kernel dari transformasi T3 tadi singleton, isinya hanya 0, gitu ya. Kita lihat sifat berikut ini. Kalau kita punya sebarang transformasi linear, katakanlah di sini ini T dari Rn ke Rm, maka kita akan punya sifat ini. T ini akan bersifat injektif atau istilahnya bisa juga 1-1. Itu jika dan hanya jika kernel T-nya ini singleton saja. Ya, nih. Ini kelebihan kurung, maaf. Ya, jadi apa? Ya, kalau kernel T itu kernel dari suatu transformasi linear itu ada tak berhingga lebih dari 1 gitu ya anggotanya, maka apa? Kita bisa pastikan T-nya itu tidak injektif dan sebaliknya, gitu ya. Untuk buktinya gimana? Yang ke kanan ini berarti diketahui T-nya bersifat injektif, ya. Kita akan buktikan kernel T-nya ini singleton 0. Jadi kita ambil sebarang vektor X di kernel T, kita tunjukkan yang kita ambil itu adalah vektor 0 ya. Nah, karena X ini anggota kernel T, akibatnya apa? TX ini pasti sama dengan T0 karena 0 juga anggota kernel T ya. Nih. Kemudian apa? Karena T-nya injektif, kita akan dapatkan X-nya sama dengan 0. Ya, jadi yang kita ambil di kernel T pasti akan selalu sama dengan 0. Artinya berarti kernel T-nya ini adalah singleton 0. Nah, sebaliknya, sekarang misalkan kernel T ini adalah singleton 0. Ya, kita akan tunjukkan T-nya ini injektif. Kita ambil sebarang dua vektor XY di Rn ya, dengan TX-nya sama dengan TY. Maka kita akan dapatkan T dikenakan pada X minus Y itu sama dengan TX minus TY, tapi karena TX-nya sama dengan TY, kita akan punya ini sama dengan 0. Ya, di sini ini implisit mengatakan bahwa X minus Y oleh T ini dibawa ke 0. Jadi kalau demikian, X minus Y ini adalah anggota kernel T. Tapi tadi karena kernel T-nya 0, singleton 0, ya, jadi X minus Y-nya ya sama dengan vektor 0. Artinya berarti apa? X sama dengan Y. Ya, jadi tadi diambil
XY dengan TX sama dengan TY, ternyata kita bisa turunkan bahwa X-nya sama dengan Y. Jadi kalau demikian T-nya ini injektif. Gitu ya. Nah, dengan adanya teorema ini gitu ya, untuk melihat apakah suatu transformasi linear itu bersifat injektif atau tidak, kita bisa melihat dari kernelnya ya. Kalau kernel suatu transformasi linear berupa singleton, maka kita pastikan transformasi linearnya injektif. Kalau tidak, berarti transformasi linearnya itu ya dia tidak injektif gitu ya. Nah, ini sama di setiap akhir subbab kita selalu punya latihan soal. Nanti silahkan adik-adik pelajari, kerjakan ya, dibaca kemudian dikerjakan hasil semua soalnya ini untuk latihan. Ya, begitu ya adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.